Halo guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar tentang pemikiran perspektif dari Dr. Roy Casagrande dengan videonya yang di atas ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, dari perspektifnya dia tentang ini Dr. Roy Casagrande ini gimana nih? Oke, karena aku bagian pertama, jadi aku tuh meng-highlight salah satu pendapat Dr. Roy Casagrande yang membahas mengenai setelah Rutenya Romawi di Eropa, di mana di sana di Eropa tuh mengalami abad kayak kemunduran atau apa ya bilangnya, kayak kemunduran mengenai ilmu pengetahuan. Jadi di sana ibaratkan lagi mundur, namun di other side atau di sisi lain di dunia keislaman tuh lagi maju-majunya mengenai peradaban ilmu pengetahuan. Nah, dokter ini bilang bahwa di sana tidak ada lagi yang melanjutkan mengenai peradaban ilmu pengetahuan di Eropa. Tapi pas aku cari atau searching gitu, jadi ada salah satu nama teori yaitu teori kontinuitis, di mana sebenarnya dunia peradaban ilmu pengetahuan di Eropa itu nggak benar-benar hilang. Jadi masih banyak yang melanjutkan mengenai peradaban ilmu pengetahuan, walaupun memang nggak sebanyak itu. Dan pada saat itu dunia Islam lagi berkembang pesat dan melanjutkan atau ibaratkan menyalin, mengumpulkan hasil ilmu-ilmu yang sudah ada di Eropa dan dikumpulkan oleh ilmuwan Islam. Jadi peradaban ilmu pengetahuan ini tuh benar-benar dibuat atau diciptakan oleh berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Nah, jadi sendiri. Oke, kalau dari pendapat aku pribadi sih, Dr. Roy Casagrande pada saat di video itu menegaskan bahwa ternyata banyak mekanisme industri itu jauh dibangun sebelum revolusi industri di Prancis. Contohnya yang Dr. Casagrande pada saat itu highlights adalah Heron of Alexandria. Tapi gue ada nggak setuju nih di situ karena perbandingannya tuh nggak apple to apple jika kita bandingin Heron of Alexandria dengan revolusi industri di Prancis, karena mengutip dari yang gue cari di beberapa sumber yaitu Joel Potier kalau nggak salah, di mana suatu alat itu bisa disebut sebagai alat industri, di mana dia itu harus digunakan sebagai alat produksi, mengubah sudut pandang ekonomi, dan diakui oleh institusi. Sedangkan yang Dr. Casagrande itu yaitu Heron of Alexandria itu hanya digunakan untuk mekanisme pintu kuil atau segala macam. Jadi intinya Heron of Alexandria itu cuman sebagai ritual keagamaan upacara. Dan gue juga ada mengutip dari Joseph Idam kalau nggak salah. Nah, dia itu menunjukkan bahwa dunia kuno itu bagus untuk memulai suatu teknologi, tapi teknologi itu nggak sustain. Nah, kalau dari gue sih segitu. Kalau dari Kumai, kira-kira ada nggak yang poin Dr. Roy Casagrande yang menarik dan mau Kumai bahas? Nah, kalau dari gue sendiri ini fokusnya pada pencampuran etnis dan dari sejarah Finland sama Swedia, teman-teman. Ya. Nah, di sini si Roy Casagrande ini tuh campuran etnis itu seringkali berakar pada konstruktivisme sosialis, tapi di sini ada sudut pandang kontranya juga, bahwa biasanya dari pola pikir ini tuh ada aliran primordialisme atau dari esensialisme yang berfokus pada entitas, memiliki akar lebih dalam, bukan hanya sekedar sumberan sejarah gitu. Dari pendapat ini tuh dikutip dari teori Fredrik Baer tentang batas etnis, bahwa antropolog Norwegia ini juga memiliki pandangan yang sangat berpengaruh pada entitas gitu. Jadi nggak sekedar hanya pencampuran isi genetik budaya doang, tapi pada batasnya itu si Baer itu tuh fokusnya pada batas. Nah, si Baer juga berpendapat bahwa identitas etnis tidak ditentukan oleh biologi atau kebudayaan yang ada di dalam kelompok tersebut, melainkan batas yang diciptakan oleh membedakan diri dari orang lain, kayak gitu sih. Kan si Roy itu batas dari genetik, tapi enggak juga. Nah, tapi ada 50-50 juga. Anderson itu juga berpendapat imaginate communities, di mana dia juga setuju bahwa Swedia sama Finlandia atau Yunani di Mesir hanyalah label yang diletakkan pada diri mereka sendiri. Silsilah mereka itu kayak 2N yang udah dijelasin di videonya si Roy, yang membuktikan bahwa secara fisik kita adalah produk dari ribuan orang yang berbeda, sehingga klaim darahnya itu murni adalah delusi intelektual. Dari Sawo sendiri gimana? Kalau dari aku sih, yang aku kutip dari videonya Dr. Roy ini, dia kan ngebahas tentang Cleopatra kan. Awal-awal tuh aku mikir kayak, oh Cleopatra itu kan yang wanita-wanita itu nggak sih? Ternyata Roy Casagrande ini
bilang kalau misalkan Cleopatra ini tuh nggak asli dari Mesir gitu kan. Jadi dia tuh secara genetik dia itu justru jauh banget dari budaya Mesir ini. Nah, jadi keluarganya itu dari dinasti Ptolemaic dari Yunani. Terus dia tuh saking terobsesinya buat lebih murni, dia tuh rela buat adain perkawinan saudara gitu. Jadi kan harusnya kan kita kan ada 32 leluhur dan dari 5 generasi kan. Cuma si Cleopatra ini ternyata cuma punya 4 generasi karena yaitu demi menyelamatkan keturunannya dia gitu. Terus juga ada Hellas itu dia kan bisa disebut Troy Casagrande ini menyinggung tentang Hellas ini. Jadi Dr. Roy Casagrande ini bilang kalau misalkan Hellas ini tuh aslinya dia dari Lebanon terus ke Turki buat bisnis kan. Tapi sebenarnya dia tuh lahir dari tangan imigran. Terus-terusan ngebongkar tentang geografi di laut Mediterania ini. Nah, soal ini Roy itu tuh punya teori yang kayaknya bisa dibilang tuh laut Mediterania ini tuh bukan pemisah kayak samudra luas, justru jadi jembatan penghubung buat lebih terlindungi dan relatif. Kalau misalkan menurut Intan tentang laut Mediterania ini gimana? Jadi dalam bagian poin-poinnya Troy Casagrande itu kayak aku nangkepnya kalau misalnya tuh laut Mediterania itu kayak jalan tol modern saat ini pada zaman itu. Nah, jadi naik kapal tuh lewat jalur laut tuh lebih gampang daripada lewat darat karena nggak ribet kan, nggak harus ngasih makan hewan dulu, dan juga lebih cepatnya pengen ngelurusin narasi Eurocentrismenya juga. Aku di sini sama argumennya Dr. Roy di mana negara-negara Islam atau negara timur itu menyelamatkan peradaban barat. Cuman salah satu kritik dari filsuf atau profesor dari NYU yaitu Kwame Anthony, dia lewat BBC lectures atau kuliahannya bilang kalau misalnya konsep Western civilization itu sendiri sebenarnya baru dan cuma dibuat-buat. Jadi kalau misalnya Dr. Roy itu istilahnya mengkritik tentang peradaban barat yang fondasinya dari Islam gitu. Cuman kalau misalnya si Appiah ini menekankan kalau Western civilization itu tuh sebenarnya nggak ada. Itu tuh cuma konsepsi modern yang dibuat-buat sama atau diglorifikasi sama orang-orang. Karena ya yang kita tahu kan apa-apa tuh sekarang barat dianggap itu wah banget. Apa-apa yang dibaratin tuh semuanya pasti kita menganggapnya tuh keren gitu. Jadi itu tuh cuman Western civilization itu katanya si Appiah ini peradaban barat tuh sebenarnya cuma dibuat-buat doang. Jadi barat tuh sering banget ngambil bagian paling keren dari peradaban lain. Jadi sejarah itu kolaborasi bukan monopoli. Kalau misalnya point of view dari dia sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, ini pemikiran Roy Casagrande itu emang agak menarik ya. Karena kan emang membuka perspektif baru tentang hubungan Islam dan Barat. Jadi juga tetap ada sih ada beberapa hal yang merasa kurang seimbang. Karena Roy sendiri juga cenderung menekankan bahwa kalau Islam itu adalah elemen utama dalam pembentukan peradaban Barat. Sahabat itu kayak kelihatan kalau misalkan semua tuh geser kredit ke dunia Islam. Padahal perkembangan Barat juga itu dipengaruhi oleh dinamika internal mereka sendiri seperti kayak perhubungan politik, lahirnya universitas, reformasi gereja dan revolusi teknologi yang bukan berasal dari dunia Islam. Selain itu juga Roy itu seperti kayak ingin membantah narasi lama yang merendahkan kontribusi Islam, tetapi justru berpotensi menciptakan narasi yang terlalu berlawanan, yaitu menempatkan Islam sebagai fondasi utama Barat. Yang ini tuh bisa dibilang lumayan simplikatif ya, dari sejarah yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Katanya itu juga hubungan Islam dan Barat itu bukan satu arah, tapi ada masa ketika dunia Islam maju pesat dan juga ketika Eropa yang berkembang cepat, sementara dunia Islam tuh stagnan. Jadi ini tuh bagian yang kurang disoroti dalam analisisnya Roy Casagrande di periode tersebut. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, pemikiran Roy ini tetap penting untuk membuka cara pandang baru. Tapi yaitu perlu keseimbangan dengan faktor-faktor lain sih, kayak gak terkesan agak absolut aja. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita tadi. Jadi banyak banget yang bisa kita ulik dari perspektif Roy Casagrande. Menarik kan teman-teman? Mungkin ini akhir dari pertemuan kita. Dadah. Thank you guys. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest
this is the number one. One is the loneliest number that you'll